persembahan grup Insan Cita dari cabang HMI Luk Senawe, Aceh Utara. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kanda Andira. Kepada Kanda Andira disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran, acara kita pada malam hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sholawat badar yang akan dipandu oleh Kanda Andira. Kepada Kanda dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أشرق البدر علينا فارتفع منه البدور أشرق البدر علينا فارتفع منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور الفوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور الفوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada seluruh hadirin, silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Andira. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HMI dan Mars Kohati yang akan dipandu oleh Ayunda Ria Afrida. Kepada Ayunda, waktu dan tempat disilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri.
kasih kami ucapkan kepada Kanda Ria Afrida. Selanjutnya kata-kata sambutan oleh Ketua Panitia Disnatalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-72 oleh Yunda Juli Fujianis Maulinda SE. Kepada Yunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Tak lupa pula salawat bernadakan salam kita sanjung sajikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang gelap gulita tanpa ilmu pengetahuan ke alam benderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ketum HMI Loksmoy Aceh Utara, penghormatan saya kepada Asisten 3 Wali Kota, Bupati atau yang mewakili, penghormatan saya kepada perwakilan Kodim, penghormatan saya kepada KNPI Aceh Utara, dan penghormatan saya kepada Presidium Kahmi Loksmoy Aceh Utara, dan juga penghormatan saya kepada PNI Loksmoy Aceh Utara, dan juga tak lupa penghormatan saya kepada Kanda Afridar yang bersudi kiranya hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Begitu pula dengan Kanda Al-Mahdi, Kanda Asri, dan Kanda Yunus Asbak, Kanda Yunus Dharma, dan Bapak Ibrahim Kamarius yang sempat kiranya menyempatkan waktunya untuk berhadir dalam acara Jazz Natalis HMI ke-72 Cabang Loksmoy Aceh Utara. Tidak banyak yang ingin saya katakan dan tidaklah banyak untuk saya sampaikan, namun sedikit hanya saja pelaporan dari Ketua Panitia. Rasanya ucapan terima kasih saya kepada seluruh panitia yang sudi kiranya bekerja siang maupun malam untuk menyukseskan acara kita bersama tanpa mengeluh, tanpa harus mendengar kritikan, dan tanpa alasan untuk menolak ketika dimarahi. Saya apresiasikan sangat terima kasih kepada panitia saya, walau hanya anggotanya bisa terhitung dengan jari. Namun saya apresiasikan semangat untuk menyukseskan acara Natalis ini, Des Natalis ini, tanpa ada rasa untuk harus mundur. Namun kita buktikan bahwasannya meskipun tiada masa harus banyak, namun kita dapat berjuang asalkan tetap solid dan bersatu. Pada laporan panitia, anggaran yang kami terima Rp1.950.000. Tanpa harus saya sebutkan anggaran yang keluar, mungkin tidak imbang dengan dana yang pemasukan, namun kami membuktikan suatu anggaran itu bukanlah harus menunda suatu sukses, suatu acara, namun hanyalah dari kita semua untuk menyukseskan acara, bukanlah sekedar anggaran. Sebelum saya mengakhiri hanya sedikit kata sambutan saya ucapkan terima kasih banyak di hari ini di depan kakanda saya yang memotivasi saya menjadi sukses seperti ini kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji kita bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berada di ruangan seperti ini dalam rangka 72 tahun HMI berkiprah di Indonesia. Selawat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dandim Korem dan Damren Lila Wangsa atau yang diwakili. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Utara pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kes Bangpol. Bapak Wali Kota Lusmawi pada malam hari ini diwakili Bapak Asisten 3. Yang saya hormati para mantan Ketua Umum Lintas HMI Cabang Lusmawi Aceh Utara, termasuk yang paling senior ada Bang Terpiadi. Selamat datang Bang Ter. Ada Bang Asri, Bang Rahmadi, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati para senior yang lain. Pada malam hari ini hadir Prof. Afidar, Pak Bastian, dan juga para senior-senior yang lain yang mewakili para presidium, Bang Al-Mahdi, dan para senior yang lain. Oh ya, saya lupa ada Porhati, udah lihat juga ya. Alhamdulillah, mungkin pada malam hari ini saya sangat berbangga. Yang saya banggakan teman-teman panitia, terkhususnya Adinda Ketua Panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin untuk proses suksesnya acara Milad Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-72 tahun. Juga yang saya banggakan partner saya selama 1 tahun ke depan, Adinda Lizamuddin Novia, yang mungkin beliau tidak kalah setianya daripada Sekum cabang HMI Lusmawi saudara Fadil. Dan juga kepada teman-teman kepengurusan yang berhadir pada malam hari ini, Adinda Ketum Komisariat Lintas HMI Cabang Lusmawi, dan juga seluruh kader-kader HMI Cabang Lusmawi yang pada malam hari ini berada di Gor Asisi Cinta. Adinda, Kakanda, dan para tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Selamat Milad Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-72 tahun. Himpunan Mahasiswa Islam kini telah genap 72 tahun organisasi yang diperkasai oleh Ayanda Prof. Laporan Panai, yang dimulai didirikan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Meskipun usia tak muda lagi, kita semua masih berharap HMI mampu terus menjaga komitmen kebangsaan dan keislaman sampai kapanpun. Selain itu, pada momen Milad HMI ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penganugerahan yang diberikan kepada pendiri HMI Prof. Laporan Panai sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Milad HMI yang ke-72 kali ini sangat istimewa, bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai organisasi mahasiswa, HMI lahir untuk menegakkan panti-panti Islam.
kalimat Allah Subhanahu wa taala yang memperjuangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin sebagai membina mahasiswa sehingga mampu bergerak menuju derajat insan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan organisasi kemahasiswaan yang berasas Islam kini masih relevan dan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil kajian selama ini HMI Cabang Lusmawi Aceh Utara lakukan dalam upaya mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para alumni, tamu undangan, para kader-kader yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah SDG atau Sustainable Development Goal, merupakan konsep yang bersinggungan dari sebuah pembangunan dunia. Dalam konsep ini, di dunia diharapkan dapat adil untuk menerus cita-cita perdamaian dunia. Kesinambungan sebuah pembangunan sangat berpengaruh agar terwujudnya perdamaian dunia, akhir perang dunia II. Negara-negara major power sedang eksis untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan terus berupaya pembangunan yang berkelanjutan. Meski demikian, pembangunan yang berkelanjutan tetap harus menjaga estetika etika dalam rangka hubungan diplomatik antara negara. Dalam hal itu, tiap negara tetap akan bermain geopolitik baik di kawasan maupun di kancah internasional. Ketegangan antara AS dan Tiongkok belakangan ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Hal itu jelas terlihat merosotnya nilai mata uang negara berkembang. Master plan kebijakan AS terhadap Asia sampai saat ini belum terlihat jelas, masih cenderung terselubung dengan otoriter. Gaya kepemimpinan Donald Trump yang sulit ditebak menjadi sebuah hambatan terbaru dalam rangka mewujudkan SDG. Ketegangan di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina juga masih penting untuk diantisipasi Indonesia. Dikarenakan ini Indonesia berada di era pusaran konflik kepentingan antara AS, Tiongkok dan Filipina. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dari pusaran konflik Laut Cina Selatan, perhatian dunia internasional terhadap konflik Laut Cina Selatan terfokus pada pulau reklamasi yang dibangun Tiongkok. Meskipun Filipina telah melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional, ini sungguh bagian dari kerikil dalam sepatu sehingga energi dunia terkuras untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil. Kualitas Indonesia sebagai negara major power di bawah di kawasan Pasifik juga sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana Indonesia punya sejarah keemasan di masa lampau yang begitu gemilang, dengan daerah geografis yang begitu strategis dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menjadi peluang terbaik Indonesia dalam menyongsong masyarakat adil makmur di dunia. Bonus demografi yang akan mengalami puncak pada 2030. Bagian peluang paling besar Indonesia mewujudkan SDG. Di lain sisi, Indonesia sendiri masih menjadi target sasaran invasi dunia internasional melalui fraksi narkotika, terorisme, dan game. Bagian dari proxy war terhadap Indonesia, bahkan habis segala cara telah dilaksanakan menumpuh perang proksi ini. Sebagai umatan wasatan, HMI tetap komit sebagai organisasi perjuangan meskipun dinamika bangsa dan bernegara semakin kompleks, sehingga demi kepentingan ekonomi segala cara mereka halalkan. Dalam hal ini sebagai langkah dan solusi dalam pembangunan ekonomi, HMI juga harus ikut serta menjaga ekologi. Kenapa demikian? Bahwa Islam bukan hanya untuk umat manusia tapi juga kepada sekalian alam.
para hadirin tamu undangan, kakanda, ayunda, adinda sekalian. Secara alamiah, manusia dilahirkan menjadi makhluk sosial. Dalam konteks lain, manusia juga memiliki hawa nafsu yang selalu merasa tidak berkecukupan. Dalam hal ini jelas terlihat manusia memiliki naluri untuk makmur meskipun ada faktor-faktor penghambat untuk menuju kemakmuran. Dalam rangka menuju kemakmuran, naluri manusia akan melakukan banyak cara meskipun dengan cara-cara kurang. KKN dan kriminal umum bisa saja dilakukan. Di sini dapat hambatan dalam konteks lain, pembangunan yang bersinambungan akan berdampak pada kepentingan dan kesenjangan sosial. Karena ada hal yang harus didahulukan, negara selaku yang memiliki power penuh untuk mengelola rakyat dapat menjalankannya. Perintah secara berkeadilan beri konflik dapat menghindar antara sesama negara bahkan antar individu. Kami terus mengawal dinamika internasional ini agar tidak terhempas oleh isu luar negeri yang akan berefek pada sempurna mayoritas umat muslim di dunia. Hal ini sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini yang pada April mendatang akan melaksanakan pemilu langsung untuk melanjutkan proses demokrasi di negara. HMI secara kelembagaan tetap konsisten sebagai kader umat dan kader bangsa dan akan komitmen dalam pengawalan demokrasi. Sekali lagi saya berangkat sebagai pengawal demokrasi. HMI tetap komitmen sebagai pengawal demokrasi. Walaupun dalam beberapa hari ini banyak isu yang menyerta di tubuh HMI, kita HMI tetap komit dalam proses mengawal demokrasi. Ini penting saya tekankan di forum yang berbahagia ini dikarenakan ada pihak-pihak yang mengaitkan HMI dalam ulang suara elektoral. Dalam konteks daerah, HMI akan terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dikarenakan ini bagian penting untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Dan HMI juga akan tetap menjadi mitra kritis sebagai kontrol sosial pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan masyarakat adil makmur dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya juga tidak lupa menyampaikan sambutan pada teman-teman di Payung yang berhadir pada malam hari ini. Ada teman PMI Kota Lusmame, PMI Aceh Utara, dan juga beberapa teman-teman yang tergabung dalam Cipayung Plus, dan juga kepada KMPI Aceh Utara yang pada malam hari ini diwakili oleh Sekretaris Umum Kakanda Fandi, dan juga yang saya banggakan yang mewakili Ketua Umum Batu HMI Aceh ada Kanda Bohaki dan Kanda Habib Praja dari Banda Aceh mewakili Batu HMI Aceh. Akhir segala doa dan usaha kita wujudkan tujuan yang mulia ini Allah mudahkan dan ridha. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa Islam yang 72 tahun. Tetap konsisten dalam perjuangan. Yakinlah Allah selalu bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan acara Disnatalis Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya untuk cabang Loksmawe Aceh Utara pada malam ini di gedung Gor ACC Unimal Loksmawe. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang seperti kita idam-idamkan selama ini. Penghormatan saya terutama kepada Bapak Dandim atau yang mewakili, pada Bapak dan Rem atau yang mewakili, kepada Bapak Bupati Aceh Utara atau yang mewakili, kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili, terutama kepada Presidium kami Loksmawe Aceh Utara, kemudian Presidium Forhati yang manis-manis, kemudian pengurus Kahmi dan seluruh alumni HMI cabang Loksmawe Aceh Utara, pengurus OKP, kemudian pengurus Himpunan Mahasiswa Islam cabang Loksmawe Aceh Utara, kemudian seluruh kader HMI, dan teristimewa kepada adik-adik panitia yang dengan susah payah, hanya uang sedikit tapi bisa melaksanakan kegiatan yang akbar walaupun hanya semampu yang kita lihat seperti sekarang ini. Apresiasi kami dari Presidium dan dari seluruh pengurus kami kepada adik-adik, apa yang dicanangkan pada hari ini, reaktualisasi peran dan fungsi kader HMI sebagai insan kita untuk Indonesia yang berperadaban. Ini poin pertama yang akan kita sampaikan. Hari ini HMI cabang Loksmawe dan Aceh Utara telah berbuat, dan hari ini pula pemerintah, dukungan pemerintah daerah kepada Himpunan Mahasiswa Islam telah begitu besar, dan kita telah meyakini bahwa pemerintah sudah mau seutuhnya membantu sistem perkaderan ataupun bentuk-bentuk perkaderan dari HMI itu sendiri. Kenapa? Karena kader HMI itu sendiri kader-kader insan cita yang berkualitas. Kenapa bisa berkualitas? Dan adik-adik juga harus tahu, yang pertama sekali karena mahasiswa yang sudah punya nilai keilmuan dari kampus, kemudian ada trainer-trainer yang di luar kampus yang bisa membuat adik-adik ini sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Pertahankan itu dan upayakan, tunjukkan bahwa HMI tetap berjaya. Jadi saya mohon kepada kader-kader, dan saya juga merasa sedikit kecewa pada hari ini ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam, bukan ulang tahun kami. Tapi kenapa lebih banyak, hanya sedikit ini kader-kadernya? Apa karena masih libur? Saya juga tidak tahu. Kemudian saya ingin sedikit memberikan semacam
saran kepada pemerintah ataupun kita semua. Yang pertama kita lihat kondisi Loks Mawe Aceh Utara ataupun kondisi Aceh pada keseluruhan. Hari ini kita lihat hasil survei 2017, kemiskinan di Aceh itu sudah mencapai sampai 20% dari total penduduk yang ada di Aceh. Itu hasil survei 2017. Kemudian pertumbuhan ekonominya hanya sedikit. Pertumbuhan ekonominya hanya 1,62%. Sementara normal kondisi ekonomi untuk satu daerah itu pertumbuhan ekonominya minimal 5-6%. Dan itu baru agak-agak tercapai di Indonesia. Berapa persen kita tertinggal dari secara nasional? Kemudian kita lihat satu lagi, kualitas dari pendidikan Aceh itu sendiri. Survei tahun 2017 menunjukkan bahwa Aceh berada pada posisi 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kita nomor 3. Panjang depan. Kemudian kualitas guru dari sistem pengajaran yang ada di Aceh, kita urutan 23 dari 34 provinsi. Alangkah mirisnya Aceh di mata nasional. Tapi saya memberikan apresiasi buat pemerintah daerah karena hasil dari Aceh cara bisa meningkatkan kualitas guru sampai di posisi 15. Itu hanya bagi peserta yang ikut uji kompetensi. Jadi kami mengharapkan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini terjadi? Yang pertama sekali, kami mengharapkan kepada pemerintah, dan pemerintah juga jangan segan-segan untuk mengajak kader-kader HMI ataupun alumni-alumni HMI, karena mereka itu punya potensi, mereka itu punya nilai, dan mereka itu juga tidak pamrih. Mereka tidak mengharapkan harus ada uang baru bekerja. Berikanlah kesempatan kepada adik-adik kader HMI yang bisa memberikan kontribusi-kontribusi kepada pemerintah. Kenapa? Kenapa ekonomi kita terpuruk? Yang pertama sekali kita melihat kita di sini tidak ada industri hilir. Kenapa tidak ada industri hilir? Karena semua bahan baku yang ada di tempat kita itu tidak dijadikan satu motivasi untuk menjadikan bahan jadi ataupun bahan telah begitu besar. Itulah nilai ekonomis yang kita tidak punya. Pemerintah, jadi kami mengharapkan kepada pemerintah seutuhnya memperhatikan sistem agar paling tidak kita bisa meningkatkan derajat. Apalagi sekarang di Indonesia ini, di luar Aceh, telah digembar-gemborkan masalah keuntungan ekonomi buat masyarakat. Tolong diperhatikan. Mudah-mudahan ada KEK, itu salah satu kawasan ekonomi kreatif yang ada di area Manado, mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Memang secara teori pemerintah daerah itu tidak bisa melakukan bisnis yang bisa menghasilkan profit buat daerah. Tetapi bisnis itu bisa dilakukan melalui perusahaan daerah. Hibahkanlah dana sebagian dari pemerintah untuk usaha-usaha daerah yang bisa memberikan satu kontribusi ataupun profit buat daerah kita sendiri, yang mudah-mudahan pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi rakyat. Paling tidak masyarakat bisa merasakan, tidak seperti sekarang ini mencari uang 20.000 aja cukup sulit. Itulah yang kami mengharapkan kepada pemerintah.
pada malam ini ada diwakili oleh beberapa ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depan akan lebih baik, dan kami juga mohon kepada pemerintah untuk libatkanlah akademisi yang juga di situ ada tercantum di HMI-nya ataupun alumni HMI yang di sini ada pakar seperti pakar migas, Bang Terpiadi, pakar ekonomi ada Ibrahim Kamarius, ada Profesor Dr. Afridan. Ini juga alumni yang memang luar biasa. Kemudian ada pada mereka di luar kampus yang bisa memberikan adik-adik ini kepada pemimpin baik adik-adik teman kami yang tahankan itu ikut terlibat di dalam pembangunan. Kami tidak mengharapkan uang, kami tidak berpikir berapa kami dibayar, tapi kami berpikir apa yang bisa dilakukan oleh anak bangsa ini kepada masyarakat dan apa yang bisa ditumbuh kembangkan ekonomi yang ada di pedesaan-pedesaan. Kemudian satu lagi saya ingin sampaikan, ada beberapa, ini adalah tahun politik. HMI independen, saya tidak menganjurkan kemana-mana, tapi HMI itu ada di mana-mana. Dan di sini pada tahun politik ini ada beberapa kader HMI yang tersebar di beberapa partai yang kali ini mencalonkan diri. Ada yang dari Gerindra, ada Sira, ada Partai Aceh, ada Partai Hanura, ada Nasdem, dan masih banyak beberapa partai lagi, mulai dari legislatif, DPRK kabupaten, DPRA sampai ke DPR RI dan DPD, itu semua ada kader HMI. Kalau kalian ingin mengembangkan dan tunjukkanlah bahwa ini adalah tahun kebangkitan dari HMI itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan, dan saya mewakili dari presidium di kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada kata-kata yang salah ataupun yang tersinggung, kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda alumni. Selanjutnya kata-kata sambutan dari wali kota yang diwakili Bapak Miswa. Kepada Bapak tidak tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang berbahagia ini kepada kita masih diberikan kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara Desa Tanis HMI yang ke-72. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan bimbingan Allah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang kami hormati Presidium HMI,
beserta seluruh jajaran yang kami hormati Bapak Profesor Martida, yang kami hormati yang mewakili Dandim 0103 Aceh Utara, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu beserta saudara-saudara sekalian yang berhadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan para seluruh pengurus HMI cabang Aceh Utara dan Kota Losmawe, dan teristimewa penghormatan kami kepada seluruh para panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan pada malam yang berbahagia ini. Saya atas nama pemerintah Kota Losmawe dan secara pribadi mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para kader HMI beserta panitia yang pada malam yang berbahagia ini telah melaksanakan kegiatan Natalis ini. Mudah-mudahan dapat berlangsung sukses sebagaimana yang kita harapkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh kader HMI yang kami muliakan, bahwa dengan kita melaksanakan peringatan ke-72 tahun HMI ini, mudah-mudahan akan menambah semangat bagi kader-kader HMI di Kota Losmawe dan Aceh Utara dalam rangka untuk terus berupaya memperbaiki keadaan bangsa kita yang semakin hari semakin kita harapkan untuk dapat memberikan suatu pencerahan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kader HMI ini adalah merupakan kader-kader generasi penerus bangsa kita yang ke depan nanti kita sangat mengharapkan untuk dapat mengisi pembangunan baik di Kota Losmawe khususnya Aceh Utara dan Indonesia pada umumnya. Kami sangat mengharapkan dengan kehadiran anak-anak kami sekalian, mudah-mudahan akan dapat memberikan suasana yang lebih baik ke depan terhadap kemajuan bangsa kita. Dan kami juga sangat mengharapkan bahwa himpunan mahasiswa Islam ini benar-benar dapat kita bangkitkan untuk agar supaya syariat Islam di Aceh ini khususnya sebagaimana yang sudah diberikan keistimewaan oleh pemerintah Indonesia benar-benar dapat kita pertahankan dengan sebaik-baiknya dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan himpunan mahasiswa Islam ini benar-benar label yang diberikan ini dapat kita jadikan suatu momentum dalam upaya peningkatan syariat Islam di Kota Losmawe dan Aceh Utara pada khususnya dan Aceh pada umumnya, serta secara keseluruhan Indonesia yang kita harapkan akan dapat dimakai secara kesempatan kita. Adik-adik kami, saudara-saudara sekalian, bahwa pemerintah Kota Losmawe mungkin selama ini agak sedikit mungkin perhatiannya dalam rangka memberikan sumbangan mungkin bagi kelancaran organisasi HMI ini. Namun kita harus kita ketahui bersama dengan ketatnya sistem penganggaran yang setiap saat berubah. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bagaimana caranya kita untuk melobi pemerintah agar apapun yang kita inginkan mungkin dapat terpenuhi. Dan di sini dapat kami sampaikan bahwa sistem penganggaran kita untuk misalnya kita membutuhkan segala sesuatu adalah tidak bisa serta-merta hari ini yang kita sodorkan proposal mungkin hari ini ataupun besoknya dapat keluar, tapi sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini adalah merupakan sistem by name by address. Tahun ini kita usulkan mungkin tahun depan baru bisa keluar. Jadi oleh karena itu harus menjadi perhatian kita para mahasiswa mungkin yang selama ini yang selalu melakukan koordinasi ataupun konsultasi dengan saya, selalu saya sampaikan bahwa kita semua program untuk tahun depan, tahun ini kita masukkan. Jadi tidak bisa serta-merta kapan yang kita minta itu akan dapat dijalankan oleh pemerintah. Ini adalah sudah merupakan suatu patron secara nasional sehingga memang sangat menyulitkan pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, lebih-lebih pemerintah Kota Losmawe yang mungkin beberapa tahun yang ada 2 tahun yang lalu mungkin ada sedikit terjadi defisit, dan alhamdulillah pada tahun 2019 ini kita telah keluar dari
kepada defisit. Ini berkat perjuangan mungkin, berkat doa daripada anak-anak kita sekalian juga, adik-adik kita daripada kader HMI, dan mudah-mudahan hal ini adalah akan menjadi momen ke depan yang lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Presidium HMI tadi kami menyambut baik, bahwa kehadiran kawasan ekonomi khusus di Kota Losma yang baru saja mungkin diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat grand launching jalan tol di Banda Aceh. Namun hingga saat ini kawasan ekonomi khusus di Kota Losma belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Untuk kita ketahui bersama, kawasan ekonomi khusus yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak sama dengan kawasan ekonomi khusus di tempat-tempat yang lain. Di tempat yang lain kawasan ekonomi khusus hanya didominasi oleh satu kabupaten atau kota, tapi karena kita didominasi oleh dua kabupaten, yaitu Aceh Utara dengan Kota Losmawe, sehingga peranannya dipegang oleh provinsi, sehingga hingga hari ini masih terjadi tolak tarik, tidak sama dengan kabupaten kota lain yang hanya satu mungkin pimpinan daerahnya yang melakukan usaha-usaha untuk mempercepat kehadiran kek tersebut. Namun alhamdulillah berkat kerjasama dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, baru beberapa hari yang lalu kebetulan saya diajak oleh Bapak Sekda untuk hadir pada diskusi istilahnya FGD, forum diskusi grup yang menyangkut dengan KIK ini. Alhamdulillah akan ada mungkin dalam beberapa saat ke depan akan dapat kita melihat bahwa kehadiran KIK ini benar-benar akan dapat menjadi suatu pertumbuhan ekonomi di Kota Losma yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah dari Unimal kemarin hadir sendiri Bapak Rektor yang baru, Pak Herman Fitra. Beliau juga menyampaikan ide-ide yang berliaran bagaimana untuk membangkitkan ekonomi di kawasan Kota Losma ini. Dan alhamdulillah beliau juga sangat mengharapkan bahwa peranan akademisi ini diharapkan untuk dapat berkecimpung ataupun dapat bersama-sama bersinergi dalam rangka untuk membangun Kota Losmawe yang lebih makmur untuk ke depan. Dan kami juga dari pemerintah Kota Losmawe sangat mengharapkan bahwa kehadiran KIK ini benar-benar dapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat, karena mungkin selama ini kita melihat bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Presidium tadi, bahwa hasil gas kita yang selama ini yang dijual ke luar negeri tanpa memperhatikan daerah kita yang kita cintai ini. Kita lihat memang sangat miris adanya pabrik KKA, adanya AAF yang beberapa tahun silam yang hingga hari ini mungkin hanya tinggal rangka-rangkanya saja, adalah karena kesalahan daripada pemerintah pusat dahulu yang bahan baku yang seharusnya diberikan kepada pabrik-pabrik yang ada di Kota Losmawe ini, di Aceh Utara ini, namun dengan serta-merta bahan mentah yang diekspor ke luar negeri. Harapan kita ke depan mungkin dengan adanya seismik yang dilakukan di laut lepas di Kota Losmawe ini, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mungkin sumber-sumber baru gas ataupun minyak yang ada di dalam kandungan bumi Aceh ini, khususnya di Kota Losmawe dan Aceh Utara. Mudah-mudahan ke depan kita yang hadir ini sebagai kader-kader HMI dapat memperjuangkan agar supaya sumber daya alam yang ada di Kota Losmawe maupun di Aceh Utara ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Losmawe dan Aceh Utara. Dan inilah harapan kita kepada kader-kader HMI ini ke depan, untuk dapat bersinergi, untuk dapat bersatu padu, untuk bersemangat untuk memperjuangkan segala sesuatu itu bagi pembangunan Kota Losmawe yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah kami sangat mengharapkan bahwa kader HMI sebagai generasi penerus harus kompak, harus selalu bersemangat untuk memperjuangkan daerah kita agar daerah kita benar-benar menjadi suatu daerah yang sejahtera sebagaimana tuntutan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekali lagi kami harapkan bahwa tahun ini adalah tahun politik sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Presidium tadi. Kita harus dapat bersabar, harus dapat menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya karena beda pilihan kita menjadi bermusuhan, tetapi marilah kita mengambil suatu hikmah dengan perjalanan politik mungkin yang sungguh panas pada tahun politik ini, tapi kita harus sama-sama untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan kita bersama-sama untuk
berpartisipasi melakukan usaha memilih pemimpin kita ke depan yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan, dapat memberikan kedamaian, dapat memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi bangsa yang kita cintai ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, dan akhirul kalam kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi pada malam yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu duduk dulu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya kata-kata sambutan yang oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Bapak Kesbangpol Aceh Utara. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan dan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di ruang megah ini dalam rangka mengikuti Dia Sekretaris TNI yang ke-72. Selanjutnya selawat beriring salam kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau sekalian dan juga penerus beliau pada hari ini. Yang terhormat Bapak Danrim sudah dilawasa oleh mewakili. Yang terhormat Bapak Pematang Mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Wali Kota Lume yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Dandim 0103 Aceh Utara atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Utara Tan Lume atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Tan Lume atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abidar MSI yang berhadir bersama kita. Yang terhormat Ketua Patku HMI Aceh. Yang terhormat Ketua Presidium kami. Yang terhormat Ketua HMI Cabang Semarang Aceh Utara. Kemudian yang terhormat Ketua KNTI Kabupaten Aceh Utara Darul Semawe. Yang terhormat para kepala instansi mereka, para pimpinan BUMN dalam Kabupaten Aceh Utara Darul Semawe. Kemudian yang terhormat para pimpinan partai politik dalam Kabupaten Aceh Utara Darul Semawe. Kemudian yang terhormat para pimpinan Ormas dan ketua OKP dalam Kabupaten Aceh Utara Darul Semawe. Dari istimewa para pengurus HMI cabang Semawe dan Aceh Utara yang kami banggakan. Yang terhormat seluruh hadirin dan undangan semuanya yang kami muliakan. Sebelum kami melanjutkan membacakan sambutan Bapak Bupati yang disampaikan pada kesempatan ini bahwa seyogyanya yang hadir pada malam ini menghadiri acara ini adalah Pak Bupati sendiri, tapi karena memang ada tugas beliau yang tidak bisa ditinggalkan, maka amanah ini diamanahkan kepada kami. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini tidak mengurangi makna daripada pelaksanaan kegiatan Milad HMI ke-72 pada malam hari ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara ingin
ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Milad ke-72 Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya untuk jajaran pengurus HMI Cabang Mawai dan Aceh Utara. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bahwa pada malam ini kami selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat bertatap muka dan bersilaturahmi dengan segenap adik-adik HMI, apalagi pada malam ini merupakan satu momen kebahagiaan bagi adik-adik sekalian, yakni dengan adanya kegiatan milad yang tentu saja mempunyai makna yang penting dan strategis dalam menapaki roda organisasi ke depan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia organisasi ini, maka bertambah pula kematangan konsolidasi para anggota dan jajaran pengurusnya, sehingga ke depan HMI terus menjadi organisasi kader yang selalu siap mengkaderkan anggotanya secara profesional untuk menjadi insan Islami dan memiliki intelektual. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selaras dengan kondisi bangsa saat ini, di mana kita terus-menerus menggelorakan semangat tolong-menolong, bergandengan tangan, bersatu agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun, taibatun, warabul wabur. Semangat gotong royong maupun ukhuwah itu tidak hanya dalam retorika, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan yang kolektif, dalam keberagaman kita sebagai umat dan bangsa. Oleh karena itu, melalui peringatan Milad ke-72 ini, saya menghimbau seluruh kader HMI agar mengambil momentum Milad ini untuk menggerakkan takwa dan kesadaran masa depan. Mari terus berkontribusi untuk daerah ini melalui tugas dan amanah yang telah diemparkan di pundak kita masing-masing. Kader HMI yang terus-menerus menjadi motor penggerak dan teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan melalui karya-karya nyatanya, sebagaimana semangat perjuangan yang telah ditorehkan oleh pendiri HMI Bapak Lafran Paneh, sehingga karya nyata itu senantiasa terukir dalam perjalanan negeri Maluku Saleh ini dan menjadi teladan serta motivasi bagi orang lain sepanjang waktu. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah kita sadar bahwa baik kader HMI, umat Islam maupun bangsa Indonesia tengah menghadapi arus baru dunia digital yang kita kenal dengan era industri 4.0. Dunia sosial yang tak bisa dibendung. Dalam konteks ini, maka jadikanlah dakwah menjadi gerakan yang semakin meluas. Ada dakwah komunitas, yaitu dakwah yang mencerahkan bagi masyarakat awam, agar nilai-nilai Islam yang mencerahkan dapat membawa kebaikan, kemajuan, nilai keluhuran, moralitas, dan akhlakul karimah untuk seluruh umat. Kami sangat berharap adik-adik HMI mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik, serta dapat bermitra dan bersinergi dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Aceh Utara maupun Kota Tuamen, khususnya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Aceh Utara dan Mawai, serta dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, yaitu mewujudkan masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan Islami, yang kita kenal dengan bersemi. Hadirin dan adik-adik HMI yang kami banggakan, bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara, keberadaan setiap organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, termasuk HMI, senantiasa kami pandang
sebagai salah satu komponen sumber daya manusia yang akan turut mempercepat laju perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, khususnya dalam menggerakkan pembangunan di daerah ini. Kami berharap akan memperoleh banyak pemikiran positif, penuh semangat dan penuh idealisme dari kalangan himpunan mahasiswa Islam dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Utara. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar jajaran HMI dapat memainkan peran pentingnya dalam pemberdayaan pemuda, sebab kebangkitan umat juga membutuhkan kebangkitan di sektor ekonomi sebagai pendukung kemapanan spiritual, kemapanan ekonomi dan spiritual. Wadah HMI hendaknya terus melakukan kerjasama dan sama-sama bekerja dalam memberikan sumbangsinya bagi pembangunan mental masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Aceh Utara sedang menggerakkan pengajian ba'da maghrib di setiap masjid dan menasah, serta juga safari subuh dan zikir bersama di seluruh Kabupaten Aceh Utara yang tempatnya berpindah-pindah setiap minggu. Kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan safari subuh. Misi ini adalah untuk menghidupkan subuh berjamaah bersama di masjid-masjid di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kami bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah komunitas peduli syariat secara bergiliran mendatangi masjid-masjid dalam rangkaian safari subuh. Oleh karena itu, kami juga mengajak adik-adik MI untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Itulah kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, kepada seluruh jajaran pengurus HMI cabang Lukmawai dan Aceh Utara, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Milad ke-72. Teruslah berkarya, teruslah berdakwah dan mengabdi dengan penuh ketulusan, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi kejayaan daerah ini pada masa-masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya pemotongan tumpeng dalam memperingati Hari Milad HMI yang ke-72. Maka kami mohon kesediaan kepada Ketua HMI Cabang Lok Semawe untuk naik ke atas pentas. Kemudian Ketua Kohati Cabang Lok Semawe Aceh Utara, Sekretaris Umum HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara. Kemudian kami mohon kesediaan Kanda Bastian untuk naik ke atas pentas, Kanda Al-Mahdi. Kemudian kepada Kanda Apridal. Kemudian Bapak Kesbangpol Aceh Utara, Bapak Miswar, dan
yang terakhir kami mohon kesediaan dari perwakilan Forhati untuk naik ke atas pentas. Dan yang terakhir kami mohon kepada Kanda Terpiadi untuk naik ke atas pentas. Saya ulangi sekali lagi kepada undangan, persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Untuk juara 1 badminton, Adinda panggilnya. Oh, yang agak ganda. juara 1 badminton kami panggilkan Adinda. Kanda Maulana Amri. Juara 2 Kanda Bastian. Dipersilakan untuk naik ke pentas. Selanjutnya juara ketiga Kanda Fauzi Ali. Dan yang terakhir badminton kategori putra jatuh kepada Kanda Sulaiman S. Dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Untuk badminton putri, juara 1 jatuh kepada Yunda Zahra. Kepada Yunda dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Untuk penyerahan penghargaan, kami minta kesediaan Ketua Umum Cabang HMI Blok Semawi Aceh Utara, Kanda M. Atta.
persilakan piagam kepada pemenang. Selanjutnya kategori lomba tebak sahabat yang dimenangkan oleh Yunda Mutia Astuti dan Yunda Mutmainah. Atau yang mau pilih Yunda Ketua Fauhati, Yunda Rupiah. Kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas pentas. Dari Yunda Sri untuk naik ke pentas. Kesediaan Yunda Sri untuk ranking 1 yang dimenangkan oleh Kanda Muhammad Firdaus. Kepada Kanda, kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Untuk penyerahan piagam kami mohon kesediaan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Loks Mawe Aceh Utara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwwun karimun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta la taj'alu al-mustahila shay'an sahla. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-hikmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, saya persembahkan penampilan puisi dari Kanda Muhammad Firdaus. Saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan mohon doa atas segala cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa P. Muhammad Firdaus. Ayah, aku sangat merindukanmu ayah. Di mana engkau berada sekarang ayah? Aku selalu merindukanmu ayah. Selalu kirimkan doa untukmu. Selalu berikan wajahmu ayah. Belasan tahun kau meninggalkanku ayah. Di mana kau berada sekarang ayah? Selalu mendoakanmu, selalu ingin bertemu denganku ayah. Di sini kau meninggalkanku bersama ibunya. Di sini kau meninggalkanku ayah. Ya Allah, lindungilah ayahku. Berkatilah rezeki ayahku dimanapun beliau berada ayah. Seandainya kau berada di sisiku sekarang ayah, aku akan memelukmu dan tak akan melepaskanmu. Kau selalu ada di dalam doaku. Kau selalu merindukan ayah. Ayah, aku sangat sayang padamu. Ayah, selamat